action, let's go. trouble 찾으러. Selamat pagi kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah dan kepada teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kami tentang kedudukan hukum Islam dalam hukum nasional. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lambarito Lumban Gaul dengan NIM 3223111041 dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Ruth Geraldine Manunggo dengan NIM 3223111063. Perkenalkan, nama saya Daniel Dawsdebang dengan NIM 3223-11151. Nama saya Amelia Rahab, NIM 3221-111014. Saya Taslima Amelia Taufik dengan NIM 3223111002. Jelaskan mengenai hukuman antara hukum Islam dan hukum positif, yang dimana keharmonisan terdapat hubungan yang harmonis antara hukum Islam dan hukum positif, dimana keduanya hukum positif dapat mengadopsi nilai-nilai hukum Islam untuk menciptakan keadilan sosial. Yang kedua, proses istihad oleh para ulama menunjukkan keterlibatan manusia dalam menggali hukum yang relevan dengan konteks sosial. Ini mengindikasikan bahwa hukum Islam tidak statis, tetapi perkembangan sosial kebutuhan masyarakat. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai eksistensi hukum Islam sebagai suatu sistem hukum. Eksistensi hukum Islam sebagai sistem hukum di Indonesia menunjukkan peran pentingnya dalam konteks hukum nasional. Hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah telah ada sejak awal masuknya Islam ke Nusantara dan terus berkembang seiring dengan dinamika masyarakat. Dalam sistem hukum nasional, hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai norma yang mengatur perilaku umat Islam, tetapi juga berkontribusi dalam pembentukan dan pembaharuan hukum positif di Indonesia. Meskipun terdapat banyak tantangan dan penerapannya, sebagai perbedaan interpretasi dan resistensi terhadap perubahan, hukum Islam memiliki karakter yang sangat dinamis dan fleksibel, sehingga memungkinkan untuk disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di Indonesia. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori-teori berlakunya hukum Islam di Indonesia. Terdapat 3 teori yang menjelaskan mengenai berlakunya hukum Islam di Indonesia. Yang pertama itu ada teori ajaran Islam tentang penataan hukum. Pada ajaran Islam tentang penataan hukum, di mana ajaran hukum Islam ini didasarkan pada sebuah hukum yang berasal dari Allah, yang dimana hukum Islam ini bertujuan untuk mengatur manusia dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Selanjutnya, hukum Islam ini sendiri bersifat teokratis, di mana segala ajaran hukum Islam ini itu berasal daripada wahyu-wahyu dan diharapkan menjadi sebuah bagian moral daripada manusia itu sendiri, sehingga dapat diharapkan manusia-manusia itu bisa mengikuti dan menerapkan setiap ajaran yang berlaku dalam hukum Islam. Selanjutnya pada teori kedua yaitu teori penerimaan otoritas hukum, di mana teori penerimaan otoritas hukum ini menjelaskan bahwa orang Islam yang sudah benar-benar saya dan yakin kepada ajaran Islam itu sudah otomatis masuk ke dalam hukum Islam, di mana orang-orang Islam ini sudah sewajarnya dan mempunyai kewajiban untuk taat dan tunduk kepada hukum Islam itu sendiri. Nah, dari otoritas hukum Islam ini itu dipengaruhi oleh keyakinan dan akidah seorang individu, sehingga mereka itu yakin dan bisa taat kepada setiap peraturan yang berlaku di hukum Islam. Baik, selanjutnya pada teori ketiga yaitu ada teori receptio in complexo, di mana pada teori receptio in complexo ini menjelaskan bahwa hukum Islam dan hukum adat itu bisa bersatu dan bisa saling melengkapi pada sistem hukum Indonesia. Dan dalam konteks tersebut, hukum Islam ini bisa menjadi sebuah pemersatu ataupun bisa diintegrasikan dalam sebuah kerangka hukum yang berlaku di Indonesia. Dan diharapkan hukum Islam ini bisa menjadi sebuah warna baru dan bisa menjadi energi baru dalam sebuah sistem hukum di Indonesia. Baik, terima kasih. Demikian penjelasan saya tentang teori-teori hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Terima kasih. Teori selanjutnya yaitu teori reseptif. Teori ini mengatakan bahwa bagi rakyat pribumi, pada dasarnya hukum Islam yang berlaku itu ialah hukum adat. Hukum Islam berlaku apabila normanya dapat diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat. Teori ini juga mengatakan bahwa hukum Islam dapat berlaku di Indonesia melalui proses penerimaan formal, di mana norma-norma hukum Islam diakui dan ditetapkan dalam sistem hukum nasional. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pengakuan terhadap keberadaan hukum Islam dalam konteks yang luas. Selanjutnya, teori resepti accept. Teori ini muncul setelah
kemerdekaan Indonesia, yang dimana yang menegaskan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang tahun 1945, beberapa aspek dari hukum adat yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dapat dikeluarkan atau ditolak. Ini mencerminkan upaya untuk memperkuat posisi hukum Islam dengan sistem hukum nasional Indonesia. Teori yang terakhir yaitu teori resepti et contratio. Teori ini menyatakan bahwa hukum adat hanya berlaku jika tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dengan kata lain, jika terdapat konflik antara hukum Islam dengan hukum adat, maka hukum Islam akan diutamakan untuk diterapkan. Adalah periode politik hukum Islam Republik Indonesia, di mana kedudukan hukum Islam dalam ketatanegaraan Indonesia dapat dibagi menjadi 2 periode. Yang pertama, periode penerimaan hukum Islam sebagai sumber persuasiasif. Sumber persuasiasif ialah sumber yang harus diyakinkan oleh penerimaannya. Yang kedua, periode penerimaan hukum Islam sebagai sumber otoritas. Sumber otoritas ialah sumber yang mempunyai kekuatan. Demikian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada tutur kata atau kesalahan yang kami perbuat, kami mohon maaf. Terima kasih.